Tuhan Yesus melihat dan malaikat surga bersorak-sorak memuliakan Tuhan Yesus juga saat ini beserta dengan kita. Amin. Amin.
Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-17, 1-2 ayat saja bagi kita pagi hari ini. Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-9 dan ke-10, 2 ayat ya. Sudah ketemu? Saya undang, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes 17 ayat 9 sampai 10, 2, 3 ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Tadi saya berkata, ketika engkau dan saya, ketika saudara dan saya percaya, karena ada juga satu kalimat, satu ayat di firman Tuhan berkata, percayakah engkau? Nah, ketika saudara dan saya percaya, ambil komitmen pagi hari ini berkata bahwa saudara dan saya percaya, maka saya percaya doa itu akan dapat merubah segala sesuatu. Amin. Amin. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang persis terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, atau katakan minggu ini. Saya tidak tahu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini Yesus berjanji pada saudara dan saya bahwa Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Amin. Senang gak dengarnya? Antusias gak dengarnya? Sukacita ya? Yesus saja berdoa untuk saudara, untuk kita. Pertanyaannya, kita berdoa enggak? Pertanyaannya di sini. Ya. Tadi pagi sempat saya dengar selentingan di WhatsApp dari siapa? Ya, ada seorang anak sedang kecewa dengan Tuhan, lalu dia dengan marah. Lagi kenapa? Novela. Sini novela tadi pagi. Saya lagi marah sama Tuhan. Kenapa? Habis permintaan saya tidak diberi. Padahal firman Tuhan berkata, mintalah maka kau diberi. Aku belum tak minta tapi tidak diberi. Kecewa. Ini sebuah ilustrasi saudara. Dia berdoa minta kepada Tuhan, tapi Tuhan belum jawab, dia kecewa. Sampai detik ini saya mau tanya saudara, berapa banyak doamu yang belum terjawab? Banyak? Iya. Seberapa banyak doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan hingga saat ini? Tetapi saya mau berkata, firman Tuhan berkata pagi hari ini bagi saudara dan saya, Yesus berdoa untukmu dan untukku. Amin. Udah. Kalau Yesus saja berdoa untuk saudara dan saya, lalu apa? So what katanya? Mau apa lagi, Serti? Yesus berkata begini, mau apa lagi kamu Purnama? Aku berdoa untukmu loh nak. Lalu saya jawab apa? Apa saya mau katakan? Saya kecewa padahal doa tidak jawab. Sudah dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar sesuatu. Mengapa begitu pentingnya? Ya, ini sebuah ilustrasi atau sebuah contoh dalam kehidupan real nyata ya, supaya kita umat GPHI tidak seperti itu. Saya rindu sekali umat GPHI ini dibaharui dalam pikiran-pikiran, dibawa kepada kebenaran sesungguhnya, sehingga nanti ketika sangkakala ditiup ada di sana. Amin. Amin. Ada banyak ya. Doakan dong saya Bu Pendeta. Tolong Bu Pendeta doakan saya. Apa itu? Ada juga tadi di WhatsApp si Bapak. Seorang hamba Tuhan disuruh Tuhan berdoa untuk mereka-mereka yang akan ujian. Atau katakan pagi hari saya contohkan untuk seseorang yang sakit. Ibu Pendeta atau Ibu Gembala tolong doakan saya. Tapi saudara, ketika saya berdoa untuk seorang itu, orang itu sedang main layang-layangan.
Ketika saya sujud berdoa, Tuhan tolong, orang itu sedang main game. Adil nggak? Tuhan akan jawab nggak doa saya? Lalu ilustrasi Tuhan suruh, lihat mereka yang kau doakan. Lalu dia pergi. Loh, saya berdoa tadi buat dia, dia melayang-layang. Bagaimana mau lulus? Saya berdoa tadi untuk dia, dia main game. Ya. Bagaimana mau lulus? Saudara kasih Tuhan, kita sedang Tuhan mengarahkan kepada kebenaran sejati. Amin. Amin. Jangan Anda suruh seorang gembala, seorang pendeta, seorang batua berdoa untukmu, tapi engkau sendiri tidak berdoa. Enak di kau, kata Tuhan, tidak enak di gue. Ya kan? Orang lain kita suruh berdoa untuk kita, tetapi kita sendiri tidak berdoa. Nah, satu teguran buat saudara dan saya. Saya juga kena tegur. Ya. Saya suruh Anda membaca Alkitab, tapi saya tidak baca Alkitab. Saya suruh Anda berdoa, tetapi saya tidak berdoa. Adil nggak? Enggak. Tetapi pagi hari ini, saudara pun kasih Tuhan, mari. Saya sangat bangga dengan firman Tuhan ini ya. Tahema, temunai hitam. Enak banget kita ini ya. Yesus berdoa bagi saudara dan saya. Makanya orang seberang berkata, enak banget orang Kristen itu. Tuhannya aja berdoa untuk mereka. Ya kan? Kita dikatakan mereka itu enak banget loh. Tuhannya mereka itu berdoa untuk mereka loh. Tahu mereka kalau Yesus berdoa untuk kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Maret ini, persis hari ini tanggal ini adalah 7 Maret, bukan promosi. Anak saya yang bontot ulang tahun. Ya, 7 Maret, Trisi Indriani, Christian Stinjang, 7 Maret ulang tahun. Nah, dari kemarin dia sudah kepo, minta hadiah ulang tahun. Kepo. Nah, dari minggu lalu kan, dalam hati saya selama ulang tahun udah ribet dengan hadiah. Sehingga kami sepakat beberapa orang untuk boleh mencapai itu dia punya request itu. Karena harus yang dia minta itu branded. Ini anak nggak pernah nggak branded, tapi mereknya penuh banget begini. Nah, beda-beda anak-anak itu ya. Tetapi satu saya percaya dia berdoa untuk itu sehingga kami berempat bisa memenuhi harga itu. Sehingga anak bilang, Mama segini kita seorangnya. No, kenapa mahal nak? Ini mahal yang dia minta orang. Mahal. Ya sudahlah, kita patung-patungan saja supaya tercapai. Nah, saudaraku saya percaya dia pasti berdoa supaya kami dapat memenuhi apa yang dia mau. Saudara dikasih Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Mengapa? Jadi saudaraku hari-hari ini ya, seberapa banyak di antara kita yang mendengar berita bahkan di Kerawang. Kalau kemarin tahun 2020 si Tante Corona itu masih Tante Corona biasa, ya kan? Dia baru pakai blazer. Hari ini Tante Corona itu pakai blazer, saudara. B117 varian. Dan sudah ada di Kerawang, Sodekat depan mata. Sudah ada di Kerawang 2 orang pembawaannya dari luar negeri. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya hari besok ke depan bukan lebih baik dari hari ini, amin. Maka perlu nggak kita berdoa? Iya, tapi tidak hanya berdoa, doakan apa yang kau kerjakan apa yang kau doakan. Alright, kolaborasi. Seringkali kita hanya berdoa, tapi tidak kerjakan. Sepanjang tahun ini kita mau bekerja untuk apa yang kita doakan, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi nggak perlu takut menghadapi situasi dan kondisi apapun hari-hari ini. Kalau mau dibilang varian, mau dibilang B117. Nah, ketika saya melihat pertama kali itu di TV, B117, plat mobil apa? Yang ada di benak saya, plat mobil apa B117? Suka-suka lo lah. Mobil satu kayak mobil dua kayak mobil umum kayak satu, terserah. Yang jelas Tuhan Yesus lebih besar dari varian itu, amin. Tuhan Yesus lebih besar dari virus itu, Siska, amin. Yes. Berdoalah untuk itu, amin. Jadi nggak perlu takut kita, orang-orang percaya atau kita hari-hari ini tidak perlu takut, bimbang, khawatir dan sebagainya. Karena takut
khawatir, bimbang, itu akan membawa engkau kepada sesuatu yang tidak menghasilkan. Takut, bimbang, khawatir, itu akan membuat engkau jong. Sama seperti itu, dapat nomor berapa, nomor 2, jong, nggak dapat apa-apa sih. Paling nomor 3 di mobil, dia nggak pilih nomor 3, dia pilih 2, jong. Nah, jadi saudara mengasih Tuhan hari ini, situasi dan kondisi apapun yang kita dengar di berita, dari TV, dari medsos, dari mana, satu kali lagi saya mengatakan kepada umat GBI, terus berdoa, amin. Terus berdoa, amin. Nah, sama kemarin kami ada berpesta sedikit, berpesta keluarga, dan seorang berkata begini tentang vaksin. Kamu sudah divaksin belum? Saya sudah divaksin karena kategorinya lansia. Kami sudah divaksin tanggal 7 Februari kemarin berdua, masuk di lansia. Nah, enggak takut tuh. Enggak. Dia kan soalnya kan ditanya bukan. Nah, saya katakan seringkali kita sebagai orang-orang percaya, saya katakan kemarin dengan tegas kepada sang ibu itu, seringkali kita sebagai orang percaya hanya menilai, menilai atau menjadi si pemerhati, penilai, memprotes atau mengatakan A, I, E, O. Tetapi seringkali kita juga lupa berdoa. Nah, saya sudah katakan waktu kapan itu sebelum vaksin datang, ketika berita vaksin datang, saya sudah katakan untuk bagi jemaat GBI. Saat itu saya berdoa karena saat itu banyak juga opini, banyak mengatakan itu antikris, ada chip, ada ini, ada itu. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, tubuhmu ketika kau divaksin masuk ke dalam tubuhmu itu tidak berguna bagiku. Itu kembali dari debu kembali ke tanah. Jadi yang perlu bagi bola. Maka saya katakan waktu itu kepada jemaat GBI, jangan pernah ragu untuk divaksin. Amin. Karena tubuh kita termasuk ke dalam roh kita yang kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya katakan tegas kemarin seperti itu kepada ibu itu. Ada nggak kamu berdoa setelah kamu dengar itu antikris, itu chip, itu ini. Berdoa nggak kamu tanya Tuhan? Enggak. Nah itu kesalahan banyak orang percaya di situ. Dia mendengar A, I, I, O, dia mendengar dari A sampai Z, opini, medsos dan segala macam. Tetapi dia lupa berdoa, bertanya. Jakobus mengatakan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam usahamu libatkan Tuhan, dalam pekerjaanmu libatkan Tuhan, dalam sakit penyakitmu libatkan Tuhan. Saya sangat bersyukur tadi malam ya. Ini ibu kita Sumiati. Tadi malam kesaksian di Rapa. Ini hostnya bapak kita tadi malam. Saya mendengar melihat tadi malam mau beliau bersaksi ketika ditanya oleh Ibu Ida atau istri daripada Pak Pendeta Giri yang tidak pernah khotbah di sini, bagaimana jualan sumi? Sepi, ada sumi. Lalu dikatakan, jangan katakan sepi, akan datang pembeli, sehingga sampai kewalahan. Karena apa saudara? Puasa karena perkataan itu juga merupakan sebuah rangkaian doa kepada Tuhan. Maka hati-hati kau berbicara. Ini mak-mak nih, ini mak-mak. Apalagi mak-mak. Ya? Kalau bapak-bapak masih jarang mungkin ya. Tapi nggak tahu zaman sekarang, bapak-bapak zaman sekarang, zaman now. Tapi yang paling ini mak-mak. Bodoh kali. Kuasa perkataan, hati-hati ya men. Kuasa perkataan mak-mak, makku, dengar baik-baik. Apalagi mak-mak yang masih punya anak produktif ya. Kalau kami punya anak dan boyband, udah nggak bisa lagi dibentuk, tulangnya sudah keras. Kalau dibentuk nanti patah 3. Jadi mak-mak yang punya anak masih produktif, beliau masih kecil ya, tolong perhatikan, jaga perkataanmu. Amin. Karena kuasa perkataan itu ada. Kuasa perkataan itu ada. Kata-kata kita itu rangkaian doa-doa kita kepada Tuhan. Hati-hati.
Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, Ibu Sumiati, sehingga sampai dia kewalahan karena dia percaya pikiran Kristus dia taruh dalam pikirannya. Karena ada firman Tuhan begitu. Bila perasaan dan pikiran terdapat di dalam Kristus, terdapat juga dalam pikiran perasaan purnama. Jadilah seperti itu. Coba kita semua umat GBH melakukan itu tiap hari. Perasaan dan pikiran Kristus Yesus terdapat di dalam pikiran dan perasaan Mariot Lubis. Siapa lagi? Lisda, Stray, siapa semuanya mengatakan itu? Jadi tidak dahsyat. Pasti. Karena Yesus pasti melihat. Oleh karena itu saudaraku, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Ibu Sri ini, Ibu Sumiati ini. Kuasa perkataan itu nyata. Jadi ketika daganganmu sepi, jangan bilang, aduh sepi banget, kemana sih orang-orang. Nah, karena saya tahu di sini GPI banyak juga pengusaha yang sukses. Amin. Jangan pernah katakan engkau pengusaha yang tidak benar atau yang tidak sukses. Selalu saya katakan kepada di mana saya melayani, mau ke pabrik manapun saya melayani, selalu saya katakan anak saya nggak kerja, tetapi anak saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya percaya Lambo dari sini satu hari nanti pengusaha sukses. Amin. Saya selalu katakan itu dimanapun. Saya katakan juga kalau anak saya sampai di Jepang karena dia S3 strata 3, benar-benar S3 dari UPH. Kata orang apa? Ya iyalah, dari UPH S3 loh, atau dari Harvard loh, dari Harvard loh dia S3. Tapi ketika dia S3 benar, SD, SMP, SMA, sampai di Jepang menjadi pengusaha sukses. Wah, bisa ya? Dia cuma tamat SMA loh itu. SD, SMP, SMA loh. S3-nya itu. Tapi dia sampai di Jepang. Wow, itu yang dahsyat. Amin. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah merasa minder. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, perkataan Kristus, pikiran Kristus ada dalam pikiran, perkataan purnama. Katakan namamu, jadilah seperti itu. Amin. Haleluya. Karena Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mengapa Yesus begitu penting berdoa bagi saudara? Mengapa Yesus begitu penting berdoa untukmu, Serti? Apa? Coba katakan satu kalimat. Nggak usah takut salah, nggak ada di hair di sini. Nggak sedang meja hijau ini sedang. Mengapa Yesus begitu penting berdoa untukmu? Karena saya adalah anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, itu tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya, karena kita adalah miliknya. Kan udah dikatakan tadi sini, mereka milikku. Jadi karena kita semuanya adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan, maka Yesus berdoa bagi kita. Amin. Jadi oleh karena itu tidak perlu takut. Yesus menyertai kita. Amin. Matius 28 sampai ayat 20b berkata, sampai pada kesudahan zaman. Tidak hanya sampai sekarang loh ibu bapak. Tidak hanya sampai sekarang, tidak hanya sampai sekarang 7 Maret ini Yesus menyertai saudara. Amin. Tapi sampai kepada kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu kapan? Kesudahan zaman itu kiamat. Selesai dunia ini. Itulah kesudahan zaman. Nah oleh karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah takut. Karena takut itu akan membawa engkau kepada ketidakpercayaan. Takut itu akan membawa engkau kepada ketidakpercayaanmu. Benar nggak sih ada Yesus? Sama seperti ilustrasi tadi saya katakan, si anak yang kecil itu. Benar nggak sih pastor ada Yesus? Benar nggak sih Tuhan itu ada? Aku sudah berdoa bagi suamiku 20 tahun. Wah, sampai detik ini dia belum datang ke gereja. Malas deh gua, capek gua. Jangan Bapak Ibu, amin. Teruslah berdoa, amin. Teruslah berdoa sampai terjadi sesuatu. Push. Di dalam berdoa itu harus menjadi push, bukan push. Push, pray until something happen. Berdoa sampai terjadi sesuatu. Berdoa terus sampai terjadi sesuatu. Amin. Haleluya. Saudaraku Simon contohnya. Ini kan bicara takut ya.
Simon, ketika Yesus berkata berjalan di atas air, benarkah itu Tuhan? Kalau begitu Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Antusias banget dia kan. Tuhan, kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air, ya come on, kata Yesus. Sini kau Petrus, saya mau sini berjalan. Berjalan dia 3 langkah masih bisa. Begitu masuk ke langkah kelima, dia mulai tiupan angin, terasa wow, dia mulai tenggelam. Berdoa itu jangan pernah engkau rasakan tiupan angin dari kanan dan kiri. Amin. Berdoa itu jangan sampai engkau rasakan apa yang terjadi di kanan dan kirimu. Teruslah berdoa. Amin. Iya. Rasul Paulus saja dia dikatakan Tuhan, cukup kasih karunia aku. Sudah rasul paling hebat. Nah kita kan belum ada bapaknya. Dibanding Rasul Paulus kita belum apa-apa. Kita belum pernah di penjara kok. Kita belum pernah diludahi orang. Paling dipitnah kali. Itu pun fitnah. Ya kan? Ke saya ada fitnahan-fitnahan. Yang saya alami ada fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan tidak benar. Tetapi satu hal, ketika Simon itu dengan sangat antusias, dia berjalan di atas air itu tadi. Tapi ketika dia mulai merasakan, kenapa ini doaku belum terjawab-jawab? Kenapa ini anakku ini belum berubah? Kenapa suamiku ini belum berubah? Terus tanya kepada Tuhan, amin. Terus datang kepada Tuhan, amin. Jangan pernah berhenti. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Unang masadi matanya. Ini bahasa Inggrisnya. Besok setelah sampai di rumah, aku tidak perlu bimbang sebab ada Yesus yang ajaib dalam hidupku. Amin. Mulai perkatakan firman dalam hari-harimu. Amin. Mari mulai berubah. Saya mau katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang tadinya engkau suka dengan kata-kata dunia, sekarang mulai cenderungkan hatimu untuk mulai terus memperkatakan firman. Karena firman ini berguna untuk segalanya. Untuk pernikahan iya, untuk memasak iya juga, untuk mengatur harta iya juga, untuk suka iya, untuk duka iya, untuk semuanya ada di sini. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah duka, perkatakan firman. Ketika engkau tengah-tengah pesta, perkatakan firman. Kita cenderungkan hati kita mulai sekarang, supaya setiap kata demi kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar menjadi satu rangkaian doa. Saudara kasih Tuhan, tidak perlu bimbang. Milik Tuhan itu tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang. Amin. Iya. Karena Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Sayangnya tidak ada usaha kita tanya-tanya. Coba saya baca ya. Benarkah tidak boleh bimbang? Apa sih yang kita dapat kalau kita bimbang? Dapatkah kita sesuatu kalau kita bimbang? Ini yang perlu kita lihat sekarang. Perkataan firman Tuhan. Jadi bisa baca juga. Yakobus 1. Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang sama dengan gelombang air laut yang diombangkan ke kanan, diombangkan ke kiri, ke belakang, ke depan, dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mau ngecek. Karena segala sesuatu ujilah, kata firman Tuhan. Kita ngecek juga dalam hidup kita. Jangan-jangan di dalam doa-doa kita itu tidak terjawab adalah karena mungkin kita takut, bimbang, ragu. Benarkah sih suamiku ini bisa bertobat?
Benar nggak sih suamiku ini bisa berubah? Seringkali orang percaya jadi MacGyver. Pernah kan film MacGyver itu? Geber. Dia terlalu pintar, dia otak-atik semua, dia otak-atik semua. Gak usah jadi MacGyver kita ini. Merasa hebat kita. Semuanya bisa dikerjakan sama dia. Saking pintarnya. Tapi bagi orang percaya kita nggak perlu jadi MacGyver itu tadi. Kalau engkau sudah taruh di tangan Tuhan, taruh saja di tangan Tuhan. Tunggu jawabannya sampai terjadi. Bagian kita kerjakan, bagian Tuhan kita tunggu. Amin. Saudaraku, sampai saat ini juga saya masih menanti jawaban Tuhan dalam hidup saya. Saya katakan juga kepada ibu itu kemarin, emang pikirmu aku tidak punya problem? Emang pikirmu aku tidak punya persoalan? Seabrak kali, segerowak. Tetapi satu hal saya tidak mau, karena persoalan saya itu saya tidak ceria di hadapan Tuhan. Saudara mudah Tuhan, saya kalau menyanyilah untuk Tuhan. Amin. Dimanapun saya kalau udah menyanyi, baik kami di Menara Dua, saya suka cita kalau udah menyanyi. Enggak ada bagi saya. Tapi saya selalu semangat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan, apa saya tidak punya usaha punya, saya gerobak, sekeranjang. Tetapi satu hal, jangan sampai kita bimbang dan takut. Sebab ketika aku takut dan bimbang, aku tidak akan dapatkan sesuatu. Aku tidak akan dapatkan sesuai dengan apa yang aku doakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi mari kita menjadi Simon, bukan Simon yang pertama tadi, tapi mari kita menjadi Simon yang kedua. Coba Jeti baca dulu Lukas 5, cepat. Kita ada waktu 10 menit, tinggal 10 menit. Lukas 5 ayat 5 dan 6. Lukas 5 ayat 5 sama 6, demikian firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Iya. Awalnya Simon ini tidak dapat apa-apa, tetapi karena guru yang menyuruh, karena Tuhan yang menyuruh saudara berdoa, karena Tuhan yang menyuruh saudara membawa persoalanmu kepada Dia, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan selesaikan bagi saudara. Amin. Yesus akan menyelesaikan bagi saudara. Amin. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Jangan pernah takut dan bimbang. Amin. Jangan pakai pikiranmu di sana. Jangan engkau menjadi MacGyver itu tadi. Ketika engkau telah berdoa, membawa seluruh persoalanmu kepada Tuhan, jadilah engkau Simon yang percaya karena guru menyuruh. Artinya Simon yang kedua ini tidak lagi punya dalih. Ya, kalau Simon pertama tadi antusias tapi tenggelam juga, gitu. Tapi ini karena guru yang menyuruh, aku akan tempatkan juga. Apa yang terjadi ketika dia memiliki iman, ketika dia taat, ketika dia percaya, karena iman itu membawa kepada sebuah ketaatan. Apa yang terjadi? Dikatakan di ayat 7 tadi apa? Ayat 7 ke ayat 7. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan saudara, Amin. ketika seluruh jemaat GPH ini terus setia berdoa dan taat, apa yang terjadi? Dua perahu Haleluya. hampir tenggelam karena hasil ikan itu tadi, betul? Saudara dan saya juga seperti itu, amin. Jangan pernah berdalih, jangan pernah geper, jangan pernah katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Suamiku ini jangan. Tapi terus saja setia, amin. Terus saja setia, amin. Doakan terus, kasihi terus, sayangi terus suamimu yang belum mencintai Tuhan itu, sehingga dia akan besok mencintai Tuhan lebih dahsyat. Amin. Amin. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan.
setia. Ketika Simon terus melakukan apa yang Tuhan mau, 2 perahu sekaligus menjadi berkat. Simon menjadi berkat. Amin. Nah, saudara juga akan menjadi berkat dimanapun nanti berada. Amin. Ketika engkau sudah lulus dari ujianmu ini, engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ketika kita di gereja, mari kita sungguh-sungguh saja memuji Tuhan. Tinggalkan dulu segala kesibukan apapun itu. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan bisa jawab, emang kamu lebih sibuk Isda dari gue, kata Tuhan Yesus. Lu sibuk banget kayaknya main WhatsApp di belakang ini. Emang gue gak lihat, kata Tuhan Yesus. Emang lu lebih sibuk dari gue? Jawab apa kita? Centik juga telingamu yang kiri, katanya. Ayo. Jadi saudaraku, ketika kita di gereja, mari menjadi anak Tuhan yang katakan Tuhan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Cuma 2 jam kok di gereja itu, mari sungguh-sungguhlah. Jadi saudaraku, saya punya HP, kalau udah di gereja begini saya inginkan. Jadi itu bisa terjadi sampai, kalau nggak saya buka sampai besok, bisa terjadi sampai sore. Bukan betul-betul nggak dengar. Oh masih ini, karena pulang gereja belum diapain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita di gereja jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saatnya bermain, bermainlah. Saatnya tidur, tidurlah. Saatnya bekerja, bekerjalah. Jangan kau bosan bekerja, bermain, bermain, bekerja. Jangan menjadi terbalik. Jangan kelelawar. Siang tidur, malam bangun. Apa yang didapat? Tapi kita milik Tuhan ini menjadi milik Tuhan yang takut sama Tuhan. Amin. Saya mau katakan dengan serius, saya himbau semuanya jemaat kita. Ketika beribadah di rumah Tuhan, atau di sini atau dimanapun engkau berada, beribadah kepada Tuhan, janganlah kau main-mainkan kuasamu itu. Janganlah kau main-mainkan HP-mu itu. Janganlah kau main-mainkan medsosmu itu. Kalau saja Tuhan bisa berkata, ini Mami Soka juga ini. Tahu Mami Soka? Malu miskin sok kaya. Malu miskin sok kaya. Ketika kita di gereja buka-buka WhatsApp, main medsos, kita adalah Mami Soka dunia. Amin. Menjadi malu miskin sok kaya, datang ke gereja tapi buka medsos di belakang. Kata Tuhan, baru punya Android kecil kau sombong kau. Jadi saudara akan kasih Tuhan, mari sekali lagi kita harus lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Iya, sebab Yesus hanya sejauh doa kok. Yesus hanya sejauh doa bagi saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan itu hanya sejauh doa. Firman itu ada di mulut kita. Firman itu akan menjadi satu senjata bagi kita menghadapi nanti masa-masa yang semakin sukar dan jahat.